tiba-tiba ada orang istana ke toko untuk diajak ngobrol itu kalau istana mau pesen. Tapi di balik itu kan ternyata sebenarnya Mas Kaisang, Mas Gibran itu kata teman-teman yang ada di outlet ini sering kunjung ke laka-laka gitu. Cuman nggak ada pengawalan, nggak ada itu, jadi orang nggak curiga. Nah, saya nggak tahu di balik itu, saya sempat nanya-nanya kok kami yang dipilih waktu itu. Ternyata setelah Mas Kaisang, Mas Gibran sering ke sini itu ngasih ide ke kantor, ke Bapak Ibu kalau produk kami lumayan dan bisa disajikan untuk istana gitu. Nah, akhirnya kami diwawancara itu oleh tim istana. Kebetulan waktu itu untuk jamuan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, terus kemudian ada jamuan Obama. Dan untuk jamuan-jamuan kalau ada rapat-rapat kami sering diundang di istana. Kira-kira di balik mungkin sebenarnya orang istana sudah sering ke sini, cuman kami nggak tahu. Anak-anak yang kasih yang lebih tahu. Itu kalau order sampai 10 ekor mungkin ya, 10 ekor kambing ya. Itu 4.000-an? 3.000 lebih ya. 4.000, pernah 4.000, 5.000 tusuk. Pernah ya? Satu ekor kambing itu kan paling jadi cuma sekitar 350 tusuk. Nah, kalau 5.000 berarti lebih dari 10 ekor, 10 ekor lebih. Cuman kami bawa ke sana produk udah jadi, Mas. Udah jadi tinggal bakar. Mungkin sensasi bakarnya itu. Baik, terima kasih. Halo Bos, nama saya Sunarto. Terima kasih. Nama saya Azizah. Perjalanannya lumayan panjang. Ada jatuh, ada bangunnya, ada merangkak, ada berlarinya. Kami mulai dari tahun awal bisnis itu mulai dari tahun 2004 sebenarnya. Tapi waktu itu kami mencoba untuk bisnis sempat kami jatuh, kemudian saya mencoba untuk bangkit lagi, dan kemudian pelabuhan terakhir dari bisnis ini di Sate Tegal Laka-Laka. Sebelumnya kami sebenarnya orang kerjaan juga. Profesi saya sebagai wartawan. Saya wartawan di Berita Buana, kemudian lanjut ke Republika. Saya sempat 12 tahun. Saya belajar banyak di Republika. Mungkin alurnya nanti akan nyambung dengan Republika itu. Kira-kira gitu, Mas. Sate menjadi bagian dari bisnis pertama itu. Jadi ketika saya tahun 2004 itu, saya mencoba untuk bisnis kuliner, tapi saat itu kami buka ada menunya kayak food court kecil gitu ya. Ada sate, ada bakso, kemudian ada ayam bebek goreng gitu. Jadi macam-macam menunya. Rupanya perjalanannya tidak semulus yang kami bayangkan. Saya harus tutup untuk sementara, tapi hitungannya hanya sehari tutup, kemudian hari berikutnya saya buka lagi. Awalnya dengan tempat permanen, kemudian pindah ke tenda. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Waktu itu saya masih ngantor, Mas. Tapi saya terjun juga, cuman pulang dari kantor biasanya saya ke tempat usaha gitu. Tapi saya tetap masih ngantor setiap harinya. Yang tadi saya cerita ada alurnya dengan Republika tadi. Saya terakhir di Republika itu saya dapat tugas di Metropolitan. Jadi waktu itu saya kebetulan dapat amanat, dapat tugas sebagai redaktur sekaligus penanggung jawab halaman gitu. Salah satu kolom yang saya kerjakan itu ada kolom rendezvous. Saat itu belum ada liputan-liputan kuliner, liputan-liputan tentang panduan untuk hangout. Republika menjadi salah satu media yang sudah menampilkan panduan tempat hangout para eksekutif. Jadi kalau Sabtu dan Minggu kemana, itu diantaranya ada liputan itu. Alhamdulillah dengan pengalaman itu saya banyak bertemu dengan para profesional di bidang itu. Kalau saya beruntung saya juga ketemu dengan pemiliknya. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu yang menjadi kemudian ternyata enak ya punya bisnis kuliner. Itu yang menjadi ide saya untuk menerjuni kuliner. Ada cerita yang lebih seru lagi. Kalau kita kerja di kantor kadang-kadang ada konflik antara karyawan dengan manajemen. Nah, di Republika juga pernah ada konflik seperti itu yang sensitif kan masalah gaji. Republika itu setiap tahun selalu menaikkan gaji, jadi menyesuaikan karena tuntutan dari perkembangan harus naik. Republika alhamdulillah, tapi namanya kebutuhan banyak, akhirnya yang dituntut juga meskipun dari manajemen sudah ngasih, ini belum cukup. Akhirnya Republika kebetulan salah satu koran yang egaliter gitu ya,
semua orang bisa bicara, semua orang di internal. Nah itu kalau ada masalah ngomong langsung. Saat itu ada konflik gitu, pengennya gaji gede tapi perusahaan hanya ngasih situ. Akhirnya di Republika itu siapa saja boleh nulis di papan tulis itu, di papan pengumuman gede itu. Tapi harus tanggung jawab siapa yang nulis, siapa yang tulis, siapa yang bertanggung jawab. Jadi benar-benar demokratis itu. Ketika ada pengumuman kenaikan gaji dari teman-teman di redaksi, teman-teman karyawan itu komplain kok naiknya segini. Itu akhirnya mengeras. Tapi komplainnya bukan komplain sampai demo sih enggak. Tetap hubungannya masih bagus. Cuman ini yang kemudian jadi mengeras terus ya. Suatu saat komplain dari karyawan itu, dari teman-teman baik redaksi maupun di bagian usaha, dijawab sama pimpinan bagian manajemen, pihak direksi pun juga ngasih jawaban itu. Jawaban dari direksi nulis lewat tulisan diantaranya judulnya saya masih hafal itu, majalah inovasi yang terbitan sekitar tahun 2000-an. Salah satu judulnya itu, kalau pengen kaya jangan jadi karyawan. Kemudian tulisan itu ditempel. Teman-teman pada marah semua. Kok begini, manajemen kok nggak tanggap. Tapi buat saya baca bener juga ya. Kalau pengen lebih jangan jadi karyawan gitu. Saya kebetulan meja saya itu di lantai 4. Jawaban dari manajemen itu ditempel di lantai 3. Setiap kali saya turun, saya baca ulang. Bener juga ya. Inilah yang menjadi pemicu saya untuk benar juga kalau pengen lebih jangan jadi karyawan. Karena karyawan kan gajinya sesuai dengan targetnya itu. 1 bulan, kemudian bulan berikutnya gajian lagi. Beda dengan usaha gitu. Ini yang jadi motivasi saya, ide saya untuk saya harus berani dan saya harus keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Keluar dari profesi karena saya setelah dari Republika kan nyambung perusahaan lain lagi ya, investor daily itu. Tapi saya hanya setahun. Saya murni di usaha ini, belajar ini. Alhamdulillah kurang lebih, tapi saya bersyukur saya disupport sama keluarga, terutama dari istri dan anak, saya diberi kesempatan untuk belajar. Namanya juga belajar, kadang-kala ada jatuhnya, kemudian bangun. Awalnya memang kalau untuk usaha itu memang agak berat gitu ya Mas ya awalnya. Tapi saya pikir-pikir suami saya kan niat bersikukuh untuk usaha. Saya sebagai istri, saya dukung. Jadi saya ya bismillah, insya Allah ada jalannya. Memang awalnya memang agak ragu-ragu gitu ya Mas. Yang namanya orang usaha itu kan pilihannya kan. Nanti kalau gagal gimana? Pilihannya kan gagal dan berhasil gitu ya. Jadi ya saya dukung. Jadi kalau berhasil mau tak gagal gimana ya gitu ya. kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah karena begitu dapat support dan terutama yang dari anak saya nanya waktu itu masih SD ya, SD kelas 1 atau kelas 2 itu. Saya nanya, "Papa kalau nggak ngantor gimana?" Terus kalau nggak ngantor kemana? Ya bisnis, mau jualan. Mau jualan apa? Malu nggak? Nggak malu. Itu yang buat saya menjadi, oh ya, saya yakin begitu itu tidak ada masalah, nanya ke istri nggak ada masalah juga, ya udah lanjut gitu. Keputusan menjadi bulat. Alhamdulillah saya ketika di Republika saya punya banyak kesempatan ketemu dengan narasumber, ketemu dengan banyak orang, ketemu banyak tokoh, baik itu pebisnis, baik itu orang-orang politik. Dari mereka saya banyak belajar. Kan kalau liputan kan tidak harus melulu cerita tentang liputan saja, tapi kadang-kadang kita cerita pribadi dari hati ke hati dengan pengalaman macam-macam gitu. Itu yang saya ambil. Saya terima kasih sekali Republika, saya diberi kesempatan untuk banyak belajar kurang lebih itu. Nama sendiri saya kasih nama Sate Tegal Laka-Laka setelah saya di Bogor. Dulu ketika saya masih di Cibinong yang buka pertama kali itu sudah ada satenya, sudah ada menu sate. Emang saya pertama jual di sate. Tapi kemudian saya beri nama bukan Sate Tegal Laka-Laka. Begitu pindah ke Bogor, akhirnya jadi Sate Tegal Laka-Laka itu. Laka-Laka itu ikon di Tegal, punya makna sendiri. Artinya tidak ada duanya. Kalau laka itu tidak ada. Kalau laka-laka tidak ada duanya. Kami berharap tiap kali mengucapkan itu bagian dari doa. Tidak ada duanya, tidak ada duanya. Berarti ini yang nomor 1 gitu. Semoga tidak ada bandingannya. Semoga Sate Tegal Laka-Laka tidak ada bandingannya. Kurang lebih gitu. Oh jadi ceritanya saya kan waktu itu masih tetap kerja ya Mas. Terus Bapak bilang, kamu mau bantuin saya atau bantuin bosmu? Jadi ceritanya gini Mas. Sebenarnya saya dorong untuk bantu saya itu udah ya dari awal karena saya udah kerepotan dari outlet pertama di Cibinong itu saya ada masalah itu. Saya hanya buka kira-kira 4 bulan, tapi ternyata bangunan saya itu ada masalah dengan soal perizinan. Karena
tanahnya itu tanah jalur hijau yang saya bangun. Saya ketipu, tapi ketipu berjamaah karena banyak orang yang ketipu itu. Akhirnya tempatnya digusur, dibongkar, nggak ada penggantian karena saya salah. Saya belinya beli sesuai apa namanya, ya memang murah ya, tapi saya pure beli itu. Ketika saya bangun, ternyata saya baru tahu kalau itu tanah jalur hijau yang mestinya tidak boleh didirikan. Karena waktu itu saya juga agak sembrono, saya nggak ngurus IMB-nya. Jadi ketika saya sudah mulai mulai bangun, baru saya sembrono, saya akui. Saya sempat ketika itu dibongkar, saya sempat menjadi pedagang kaki lima dengan jualan. Karena itu tadi ada tiga menu, ada menu sate, ada bakso, ada bebek dan ayam. Akhirnya salah satu karyawan itu ngasih ide ke saya. Waktu itu saya sudah pamitan sama teman-teman, saya kumpulkan kalau saya sudah nggak ini karena nggak punya duit bahkan untuk sewa ruko itu saya nggak punya duit. Akhirnya saya panggil teman-teman, beberapa diantaranya ngasih ide ini, Pak, kalau Bapak nggak jualan lagi, saya pulang ke Tegal. Saya nggak mau kerja apa? Lah terus gimana Mas? Saya nggak punya duit untuk sewa toko itu nggak punya duit lagi. Malah ide itu berasal dari teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya yaitu yang dorong saya. Pak, nggak mencoba jualan kaki lima saja. Itu teman tim saya yang di Cipinang jualan kaki lima kan berat. Harus bongkar pasang tenda itu. Belum nanti kebetulan saya tinggalnya kan jauh dengan tempat usaha. Mobilisasi barang dan orang-orangnya. Akhirnya itu teman yang dorong saya dan menguatkan saya. Udah Pak, jualan saja. Nanti saya yang jualan. Saya hanya butuh waktu kira-kira 2 mingguan dari ide itu, karena tempatnya juga nggak tahu tempatnya mau jualan di mana. Alhamdulillah saya dibantu banyak orang, mulai dari tendanya, bikin tenda, kemudian tempatnya, akhirnya jadilah warung tenda itu. Jadi warung itu ditutup persis pada tsunami Aceh itu. Kalau Aceh ada tsunami, saya ada tsunami juga. Warung saya dibongkar, nggak ada ganti rugi sama sekali. Hanya istirahat sehari, hari berikutnya saya langsung jualan di kaki lima. Saya punya waktu 2 minggu dari waktu bongkar sama pengumuman itu. Nah, alhamdulillahnya begitu saya buka di kaki lima itu, kami kan sudah jualan 4 bulan ya. Nah, kami udah punya pelanggan. Begitu buka dengan nama waktu itu warung Bego bebek goreng. Itu alhamdulillah terpatri di pelanggan karena memang produknya kami diterima. Terus begitu buka di sana dengan nama Bego itu, akhirnya pelanggan saya ke sana ramai ya Mas. Tenda 1 jalan, alhamdulillah, kemudian berkembang tenda 2, tenda 3 sampai tenda 5 tenda di sepanjang jalan itu. Alhamdulillah ramai. Terus kemudian di tahun 2008 kami cari tempat yang kira-kira bisa permanen gitu. Ketemu tempat di Bogor, alhamdulillah dapat tempat Cimanggu itu. Mulai dari pilihan dagingnya, kami pakai daging yang bagus dan segar, dan kelolanya Mas, dagingnya, kemudian penyajiannya juga beda. Bumbunya gitu ya. Kami pakai sate kambing yang segar itu, kemudian yang dibakar itu juga daging yang segar tadi. Tentunya sudah diolah sedemikian rupa, maksudnya dikelola sedemikian rupa. Ciri khas dari sate Tegal itu sudah dikeluarkan urat-uratnya itu. Jadi hanya yang layak dimakan yang empuk saja itu, daging yang empuk saja gitu. Termasuk misalnya kalau ada sate yang pakai lemak, kan banyak penggemar pelanggan yang suka ada lemaknya. Itu lemaknya juga lemak yang daging, bukan lemak yang dari daleman, itu bukan. Lemak daging, seset, dibuang uratnya gitu. Jadi insya Allah daging yang dimakan itu daging yang layak makan semua, maksudnya empuk semua gitu. Nah itu dari produknya. Kemudian bumbunya kami juga punya bumbu khas dari Tegal itu. Sederhana tapi khas gitu. Kalau Tegal kan nggak pakai macam-macam, hanya daging dibakar, kemudian kecap sama cabai, udah simpel. Kalau kelolanya bagus, dagingnya bagus, Allah hasilnya bagus, gitu. Kurang lebih itu. Sebenarnya nggak ada kuncinya ya. Kuncinya kami punya SOP, dan SOP itu dijalankan secara tertib gitu. Jadi kalau semuanya sudah sesuai dengan SOP, kami buka di sini, di tempat lain, itu rasanya sama, dan kami berusaha untuk menjaga kualitasnya tetap stabil gitu ya, standar ya, sama, kualitasnya sama dari waktu ke waktu, layanannya juga sama ya. Mudah-mudahan sih para pelanggan tetap ramai terus gitu ya. Ya jaga kualitas, kita tetap Mas ya
yang pertama jaga kualitas ya. Untuk produknya kita kan mesti jaga kualitas. Jadi sesekali kami juga kalau di outlet itu sesekali kami coba makan dengan tujuan untuk tetap menjaga kualitas rasa itu masih tetap terjaga atau tidak. Jadi kami nyoba makan di outlet itu bukan semata-mata makan tapi sambil Untuk cek on the gitu. spot gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu harus berani mengambil risiko. Jadi tidak ada wirausaha yang bukan risk taker, pasti risk taker. Berani ambil risiko. Jadi kuncinya berani dulu. Kalau berani, kemudian tekun dan punya komitmen, insya Allah berhasil. Ya, kalau saya kan memang kalau untuk orang bisnis Mas, jadi pasangan itu keluarga ya, pasangan dan keluarga itu memang harus saling mendukung. Karena kalau bapak sendiri mungkin usaha sendirian tanpa didukung sama istri dan anak keluarga gitu, mungkin tidak akan mungkin lajunya terlalu kenceng, harus ada yang rem gitu. Ada yang ngingetin, oh gini kurang bagus, oh gini kurang bagus. Jadi memang pasangan memang harus sejalan gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi bapak begini, jadi saya dukung, anak juga alhamdulillah dukung. Jadi kadang ada ide gini, ini yang analisa kayaknya kurang, ini loh yang kayak gini loh. Oh ya, akhirnya oh ya ini ambil yang ini. Jadi harus bareng-bareng gitu. Kalau saya sih punya kebiasaan, saya kan jika ada masalah itu saya akan pilih masalah mana yang harus diselesaikan lebih dulu gitu. Jadi tidak seluruh masalah harus diselesaikan. Jadi masalah yang urgen-urgen saja yang harus diselesaikan. Itu yang perlu dibicarakan bareng. Nah, terus kita lihat situasinya. Kalau situasinya tidak memungkinkan untuk ngobrol, ya kita tunda dulu. Mungkin hari ini ada masalah, tapi mungkin ngobrolnya seminggu lagi, Mas. Dia sudah lupa. Saya baru kan kalau jadi udah nggak masalah lagi ya. Udah nggak, jadi saya bisa menimbun masalah. Kita bicarakan ketika suasananya sudah enak. Kalau suasana lagi cemberut, dijak ngobrol ambuh gitu kan. Jadi nunggu suasana enak baru kita selesaikan, kita ngobrol baik-baik. Akhirnya selesai gitu. Sebenarnya dulu tuh saya mimpinya sate ini bisa ada di banyak tempat. Kan semangat kami pengen membawa citra daerah dibawa ke banyak tempat gitu. Jadi nama Tegalnya ada di mana-mana. Ini sate Tegal gitu. Jadi bukan hanya di Bogor. Mimpi saya, tapi belum kesampaian. Terlalu nyenyak tidurnya jadi mimpinya kelamaan. Sate Tegal ada di mana-mana gitu. Jadi itu yang membuat citra Tegal menjadi lebih. Ya saya dukung pasti. Saya pasti dukung mimpi support Bapak. Kebetulan kami masih berada di Bogor. Outlet pertama kami di Jalan Soleh Iskandar atau Jalan Baru. Kemudian outlet yang kedua di Jalan Ahmad Atnawijaya atau Jalan Panduraya 42. Terus outlet yang ketiga kami ada di Cibinong, Jalan Raya Sukahati. Jangan lupa ikuti channel Halo Bos.